Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat dan here we go. Ole Romani sudah resmi dipinjamkan dari Oxford United untuk bermain di Fortuna Sittard. Sudah melalui tes kesehatan, sudah oke semua dan namanya sudah bahkan masuk dalam skuad. Ada label bendera merah putih sebagai pemain timnas kita. Ada dua kita tahu bersama. Di sana sebelumnya ada Justin Hubner, pemain belakang yang bermain di Fortuna Sittard. Dan bicara dengan Justin Hubner ini tentunya kita tahu bersama dia kemarin baru melangsungkan pernikahan dengan Jennifer Koppen ya di Bali, dan sekarang dia sedang menikmati ya bagaimana peran dia. Saya sudah berubah, bukan lagi sendiri, sudah ada istri tentunya, dan sepertinya dia semakin matang. Nama Justin Hubner bahkan dipanggil masuk di dalam list 50 nama yang diumumkan oleh PSSI yang disetujui oleh pelatih kepala John Herdman untuk persiapan TC di Bali dan ini untuk Piala AFF. Ya, tapi kita belum tahu apakah diizinkan oleh pihak manajemen Fortuna Sittard. Ya, semoga dia diizinkan. Jika ada Justin Hubner di belakang, maka dijamin ini pertahanan kita di Piala AFF akan tangguh. Sulit untuk ditembus oleh siapapun. Dia akan berpasangan dengan Rizky Ridho, teman akrab dia, dan tentunya bisa dengan Jordi yang ada di sana. Ya, ini tiga pemain yang sudah malang melintang di tim nasional kita dan tidak perlu diragukan lagi. Tetapi sekarang saya sebentar dulu akan bicara dengan Ole Romani ya sebagai pemain pinjaman, dan dia akan berusaha karena bagi Ole ini keluar dari dipinjamkan dari Oxford dengan satu tujuan, biar dia dapat menit bermain yang banyak ya teman-teman. Kalau di Oxford itu agak sulit ya dalam persaingan, tapi sekarang ketika dipinjamkan itu menjadi harapan utama bahwa dia bisa mendapat menit bermain yang banyak sama seperti Justin Hubner di Fortuna Sittard yang dapat menit bermain yang banyak. Ya, bahkan Justin Hubner kita tahu bersama dalam pramusim kemarin bersama dengan Fortuna Sittard mencetak satu gol tunggal melawan Lierse ya, pertandingan persahabatan, dan itu luar biasa bagi dia. Dengan satu gol ini membuat Fortuna Sittard bisa menang. Nah, siapa tahu dengan Ole masuk, maka lini serang bagi Fortuna Sittard akan semakin tajam dengan kehadiran pemain timnas kita. Nah, Ole akan bersaing ya teman-teman di sana. Kalau dari sini saya bisa melihat ya ada Kai Scherhuis dari Belanda, kemudian ada juga pemain Swedia di lini serang striker nomor 9-nya ada di depan, ada Christopher Petersen. Ada juga pemain pinjaman ya dari Yunani ini yang bermain di Panathinaikos karena dipinjamkan ke Fortuna Sittard, namanya Dimitros Limnios yang akan ada. Jadi itu tiga pesaing dia yang ada di Fortuna Sittard, dan masih ada saya pikir ada pemain-pemain lainnya yang mungkin bisa bersaing. Ada Philip Britton, Samuel Basten, pemain-pemain ini gelandang serang, tapi namun ada satu lagi yaitu pemain dari Kroasia, ada Luka Turjic yang juga bisa menjadi pesaing bagi Ole Romani. Tapi yang tiga nama tadi itu Ole Romani harus bisa bersaing yang ada di lini serang bagi Fortuna Sittard. Tapi saya yakin pelatih Fortuna Sittard, Danny Buis, akan memberikan kesempatan buat Ole biar bisa bersinar di dalam kompetisi Eredivisie yang sebentar lagi akan dimulai ya untuk musim yang baru 2026-2027, dan semoga ini akan menjadi kabar bagus buat penggemar sepak bola di Indonesia ketika Ole berlabuh ya sebagai pemain pinjaman di Fortuna Sittard dan ada saling bekerjasama dengan baik tentunya dengan Justin Hubner. Tapi ada pemain berdarah Indonesia lainnya yang berada di Fortuna Sittard teman-teman ya. Siapa dia? Ya, pasti teman-teman pasti tahu. Namanya adalah Neraisio Casanvirjo. Ini ya, seperti nama-nama yang Jawa ya, kalau bisa kelihatan sini, Casanvirjo ya, Neraisio. Ini pemain pinjaman dari Feyenoord yang ada di Fortuna Sittard. Jadi di belakang tentunya akan bisa bermain bahu-bahu dengan Justin Hubner. Tapi yang paling penting bagi Ole, dia sudah dapat di Fortuna Sittard. Sekarang tinggal bagaimana kepercayaan yang harus diberikan ya oleh pelatih Danny Buis, itu dibayar oleh seorang Ole, dan dia bisa melakukan yang terbaik. Kalau dia bisa dalam start dia melakukan penampilan performa terbaik tentunya dengan membuat gol-gol gemilang untuk Sittard, saya rasa Danny Buis akan tetap menempatkan dia di garis depan dalam formasi apapun dengan 4-3-3, 4-2-3-1, maka Ole akan ada di lini serang
bagi Fortuna Sittard. Dan Ole juga kan bisa bermain di posisi belakang striker, dan itu saya pikir lebih bagus kalau dia bermain sebagai nomor 10. Ya oke, katakan di depan tadi ada 3 nama di forward yang saya bilang tadi, itu akan ada di depan, tapi Ole berdiri di belakang. Mungkin akan lebih leluasa bagi Ole yang bermain dengan posisi seperti ini di Fortuna Sittard. Ya. Dan sayang memang nama Ole tidak juga masuk di dalam daftar 50 pemain untuk Piala AFF, karena memang dia dibutuhkan tentunya untuk fokus di Fortuna Sittard. Ya pasti dalam itu Fortuna Sittard akan melakukan pramusim pertandingan-pertandingan ke depan untuk persiapan di Eredivisie. Nah, termasuk dengan Justin Hapner, ya kan masih belum tentu juga. Ya semoga kalau memang diizinkan, ya itu menjadi harapan kita semua. Bagi pelatih John Herman juga, ketika namanya ada, dia bisa diizinkan untuk bermain lah di Piala AFF di belakang, maka dengan target kita harus bisa menjadi juara, ya saya pikir kita akan kuat dengan Justin Hapner. Tapi kita akan tunggu tentunya, karena ada beberapa pemain juga. Marcelino Ferdinand juga akan memperkuat, ya pasti kalau Marcelino pasti dilepas lah oleh Oxford untuk bisa memperkuat tim kita, ya. Kemudian kita juga ada punya pemain-pemain yang lain yang bermain di Australia. Sayang memang Luke Fikri tidak bisa bermain, tapi Matthew Baker ya dari Australia, pemain muda kita yang sudah ditampilkan oleh John Herman ketika dalam pertandingan FIFA Matchday, ya itu tampil bagus tentunya. Jadi akan ada pemain masih 17 tahun, dan satu pemain lagi, Michel Baker, yang nantinya akan diambil sumpah, dan kemudian dia sudah ikut berlatih di Bali, dan dia akan mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain di Piala AFF, tentunya sebagai pemain nomor 9. Michel Baker yang masih sangat muda, 19 tahun. Tentunya ini menjadi harapan, karena John Herman kan memegang bukan saja senior tapi juga di tim U23. Maka kehadiran Michel Baker, Luke Vickery, Matthew Baker, ini pemain-pemain yang semua bagus-bagus untuk masa depan, karena panjang kan akan beli sana. Jadi prosesnya panjang, bukan hanya 1, 2, 3 tahun, tetapi sampai 10 tahun ke depan mereka bersama dan bermain di tim nasional. Itu kan bagus di berbagai level, ya dari bisa di U20, bisa bermain di U23 dan di timnas senior. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan Ole Romani yang sudah resmi untuk bisa bermain di Fortuna Sittard, mengarungi kompetisi musim baru di Eredivisie, dan juga dengan kemungkinan, ya kita berharap siapa tahu Justin Hapner itu diberi izin oleh klubnya untuk masuk. Tentunya sudah ada komunikasi lah di antara PSSI John Herman dengan pihak Fortuna Sittard, terutama dengan pelatih Danny Buis, untuk bisa menanyakan ini. Jika diberikan kelonggaran, ya bagi Justin akan berada dengan tim kita. Kita akan tunggu saja bagaimana ya Justin ini bisa datang atau tetap stay di Fortuna Sittard. Oke, dengan saya Bung Roban, wassalam, ciao.